Sobat Kinara, sebelum kita berpindah ke ruangan selanjutnya, ini ada sesuatu yang besar yang akan dijelaskan oleh Mbak Indri. Ya, jadi sebelum kita masuk ke ruangan yang kedua, ruang rumah tangga, nah di selasar depan museum itu ya ada koleksi ini apa, kereta, dokar, andong. Oh iya ya. Jadi pikir dua kali ya. Ini apa, dokar, andong, delman atau kereta? Kayaknya dokar ya. Iya, Dokar. ini dokar. Dokar itu dua roda. Dua roda. Ya, jadi ini merupakan dokar yang kayak dibikin. Jadi sama seperti kursi roda. Nah, kita made by request. Jadi custom gitu ya. Dari custom ya. Sama dengan ini, kok dokar besar ya. Kan biasanya dokar lebih kecil gitu ya. Nah, ini karena kita menyesuaikan kebutuhan. Pada waktu itu dokternya pengennya dokar yang bisa digunakan untuk mengantar dan mengambil beberapa kebutuhan rumah sakit, dan juga dia bisa digunakan beliau untuk ketika ada pemeriksaan mata ke pelosok-pelosok desa gitu kan. Dokter Yap itu kan sering melakukan kunjungan ke desa-desa untuk memberikan pemeriksaan mata gratis. Ya, karena mengedukasi tadi supaya masyarakat tidak lagi takut tidak lagi takut ke rumah sakit, sehingga datang ke rumah sakit tidak di sesi akhir ketika dia emang benar-benar parah, baru ke rumah sakit ya. Kalau sudah merasa ada gejalanya langsung ke rumah sakit. Nah, itu menggunakan ini alat transportasinya. Jadi selain digunakan oleh dokter yang Hong Jun untuk pergi ke beberapa pelosok desa, ini juga digunakan untuk mengambil dan mengirim beberapa keperluan dari rumah sakit. Logistik gitu ya, untuk logistik. Nah, ini juga kayak lebarnya itu diperbesar lagi tadi. Itu biasanya kecil ya, biasanya dia kecil. Ini banyak Anda ini iya agak lebih besar daripada dokar pada umumnya. Ini satu kuda. Ya, jadi kalau ini sebenarnya kita restorasi, Mbak. Jadi waktu itu ketika saya masuk ke sini itu masih belum jadi seperti ini. Jadi tahun 2021 baru kita restorasi. Selama sebelum direstorasi ya kita hanya menemukan ini bagian ini aja, bagian tempat duduknya. Ya. Jadi yang tambahan itu ada lampu, aksesorisnya, terus yang di atas. Jadi kita restorasi, kita sesuaikan bagaimana sih bentuk dokar dulu pada tahun 30-an itu kayak gimana gitu. Disesuaikan, dan warnanya pun kita menyesuaikan dari sisa-sisa cat yang menempel pada kayunya. Ternyata ada warna hijau dan ada warna kuningnya gitu. Jadi akhirnya kita bawa ke ahli dokar gitu ya. Jadi untuk direstorasi semirip mungkin gitu. Jadinya bentuknya seperti ini, ya kurang lebih seperti inilah ya dulu, karena kita tidak punya dokumentasi ketika dokter Yap itu menggunakan dokar gitu. Ya, oke, Sobat Kinara, itu dia penjelasan dari dokar yang dulunya dipakai sama dokter Yap Hong Chun buat mengedukasi, buat keliling ke pelosok-pelosok, menyebarkan kebaikan gitu, kebaikannya dokter yang Hong Chun melalui penanganan medis kepada pasien-pasien yang terkena penyakit mata. Oke, sekarang kita akan beralih ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya ini ada ruangan rumah tangga. Rumah tangga. Sekarang saya dengan Mbak Indri sudah ada di ruangan kedua yang isinya peralatan rumah tangga yang dulunya digunakan oleh dokter Yap Hong Chun dan Kit Yong. Di sebelah sini ada keramik-keramik yang Mbak. Iya, jadi dokter Yap Hong Chun dan Kit Yong dan juga beserta keluarganya itu sering menjamu tamu.
Ya, karena Dr. Yap Hong Jun ya, baik Yap Ki Tiong, Yap Hong Jun ya, itu apa ya, jiwa sosialnya kan tinggi. Ya, jiwa sosialnya tinggi, suka berteman itu tidak memandang ya tidak memandang status ya, semua dari kalangan atas dan bawah itu mereka mengakrabkan diri ya. Karena pertama karena profesinya juga, nah yang kedua karena memang sifatnya yang humble ya, itu sering apa ya, kayak kedatangan tamu koleganya. Nah akhirnya di sini banyak sekali alat-alat perjamuan kayak dari keramik ya, mulai dari yang terbuat dari aluminium atau apa ini? Ini yang kalau ini tembaga tapi warnanya perak, terbuat dari perak, dan ini keramik. Jadi tapi memang sebagian besar keramik ya mbak. Sebagian besar peraknya hanya ini. Ada beberapa di sebelah sana juga ada. Tapi tidak sebanyak yang keramik. Iya. Itu. Lalu di sini juga ada beberapa koleksi hobi. Pasti yang ini ya mbak? Iya, ini hobi. Hobinya Yap Ki Tiong. Yap Ki Tiong itu yang kedua yang menggantikan ayahnya untuk memimpin rumah sakitnya. Ya, itu adalah fotografi. Nah, di sini ada beberapa perintilan kamera, sisa-sisa peninggalannya, kamera dan juga beberapa lensanya. Nah, di sini ada kita kasih satu hasil fotonya, jepretan foto. Ya, jepretan dari Yap Ki Tiong. Ini rumah sakit, ya, rumah sakit bagian depannya. Di situ sudah ada yang tadi di sana ya mbak? Iya, itu sudah berganti nama menjadi rumah sakit dokter ya. Itu. Lalu ada beberapa juga lukisan ya. Oh iya. Jadi awas mbak. Hampir saja. Nanti saya beli buat kita. Oh ini nggak ada pintu. Iya. Saya kira ada, soalnya yang di sini ada. Iya. Kawan sekali Sobat Binara, saya jadi takut ganti ratusan juta. Oke mbak, boleh dijelasin ini? Iya, ini ada lukisan. Jadi beberapa lukisan itu tidak ada labelnya. Jadi kita kumpulkan saja yang mana jadi koleksi dari Dr. Yap Hong Jun. Jadi tidak hanya di museum ini, tadi beberapa bagian dari rumah sakit ya, di ruang lasik, di ruang beberapa di ruang periksa umum, dan juga di ruang sebelah sana yang bangsal sebelah barat dan juga selatan dan juga tengah itu ada koleksi dari lukisan. Ini memang tersebar di beberapa spot di rumah sakit. Itu. Untuk selanjutnya ada juga setrika. Ya, kalau kita nyebutnya mungkin setrika jago ya. Iya, model-model setrika jago ini digunakan di bagian rumah tangga rumah sakit. Nah, ini untuk keperluan rumah sakit ya. Jadi kain-kain ya, spray-spray yang ada di ruangan bangsa-bangsa itu di setrika dulu kayak ini. Jadi fungsinya masih menggunakan apa ya? Arang. Piket. Ini gitu ya. Arang ya? Iya. Nah, itu. Oke. Itu ya Sobat Binara. Untuk ruangan kedua sudah cukup? Ya, sebagian besar memang berisi alat-alat rumah tangga ya. Ada keramik dan juga apa ya, koleksi dari Yap Hong Jun dan Ki Tiong. Mungkin kita bisa ke ruangan selanjutnya, ruangan ketiga, ruangan keluarga.